Shalom, kelas 10. Kita akan belajar dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini tentang bertumbuh dan semakin berhikmat, ya. Dengan sub materi bertumbuh menjadi dewasa. Perlu kalian ketahui, untuk topik materi PAK di kelas 10 ada 3 aspek bisa kalian baca di situ. Remaja kelas 10 masih dalam proses pembentukan jati diri menuju kedewasaan. Jadi dalam menuju masa kedewasaan ini, remaja perlu pendampingan. Oleh karena itu, pendidikan agama Kristen hadir untuk mendampingi para remaja untuk bisa tetap beraktivitas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi amat penting untuk memberikan bekal bagi anak kelas 10 sebagai pegangan hidup melalui topik-topik pembahasan PAK di sekolah, ya. Roh Kudus memungkinkan remaja bergaul dengan orang lain yang berbeda dengannya tanpa harus kehilangan identitas sebagai remaja Kristen. Artinya kalau kita mempelajari PAK, kita akan mendapat pengetahuan tentang Roh Kudus, dan Roh Kudus ini yang akan menuntun setiap remaja untuk bisa bertindak dalam pergaulan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi 3 topik itu bisa kalian lihat. Nanti Ibu akan bagikan materinya, ya. Pengantar materi, ya. Ini bisa kamu lihat. Pernahkah kamu melihat atau bahkan ada orang di sekitarmu yang sudah terlihat secara dewasa secara fisik, namun pikirannya masih kekanak-kanakan? Artinya dewasa itu adalah sebuah pilihan. Menjadi dewasa tidak hanya bisa dilihat dari aspek pertambahan umur, tetapi berubahnya karakter seseorang. Artinya berubahnya kematangan pribadinya, kematangan emosinya, sifatnya. Itu yang menunjukkan seseorang itu sudah bertumbuh dewasa atau tidak, ya. Itu artinya, ya. Nah, lalu kita lihat di sini indikator pencapaian materi, ya. Kalian dituntut untuk bisa menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Kematangan emosional itu ada 5 ciri, 3 hal yang menunjukkan ciri-ciri kedewasaan. Bisa kalian baca di situ, ada 5, ya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Kita bahas pada subbab materi yang pertama, pemahaman tentang remaja. Oke, jadi seorang remaja ini adalah seseorang yang berusia antara 11 tahun sampai 17 tahun. Itu adalah masa remaja. Manakala dia sudah 18 tahun sampai selanjutnya, itu dikatakan dia sudah masuk dalam masa dewasa. Oke, yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertumbuh dewasa. Ibu sudah katakan tadi, orang yang bertumbuh dewasa itu memiliki kematangan emosional. Artinya dia bisa mengontrol emosinya, dia tidak mudah marah, tidak mudah menangis, dan bisa bertindak sesuai dengan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Dia memiliki kematangan pribadi. Pribadi adalah karakter, ya. Jadi karakter itu bisa dibentuk dari seseorang, bukan dari dia lahir, tapi karakter itu dibentuk manakala si anak ini berproses menjadi seorang yang dewasa. Jadi karakter itu bisa dibentuk melalui pendidikan, tetapi sifat itu susah untuk dirubah kalau tidak ada perubahan dari karakter, ya. Itu dia. Kita lanjut melihat buku di sini. Ini buku paket yang Ibu sudah bagikan, bisa kalian lihat. Ini pemahaman tentang remaja. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang sudah dikatakan remaja? Tadi Ibu sudah bilang, ya. Yang pertama, dia tadi pemahaman tentang remaja sudah tahu, ya.
Jadi remaja ini dikatakan memiliki masa-masa yang kritis. Artinya apa? Remaja itu usia yang Ibu bilang tadi 11 sampai 17 tahun itu memiliki pemikiran yang labil. Artinya dia labil, dia tidak bisa memutuskan sesuatu hal dengan benar. Hanya kadang remaja itu tergesa-gesa, emosi, ya itu namanya remaja yang pemikirannya tidak stabil ya. Itu masa-masa yang kritis di mana pada masa-masa remaja ini mereka mempunyai emosi yang tidak stabil. Dia tidak bisa berpikir secara matang, dia mungkin memutuskan sesuatu secara cepat, tidak memikirkan akibatnya di belakang, ya itu namanya remaja yang bersikap kritis. Masa-masa yang kritis lalu juga dia mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Bisa kalian lihat contohnya anak-anak remaja, misalnya satu temannya membolos, yang lain juga akan ikut membolos. Kenapa? Karena remaja itu mudah terpengaruh, ya itu namanya pemahaman tentang remaja. Suatu studi tahun 2004 mencatat bahwa tingkat kematian remaja usia 10 sampai 24 tahun ya. Kata-kata di remaja itu sampai 18 tahun. 18 tahun sampai 24 tahun itu remaja pertengahan, dan dia akan memasuki masa dewasa di mana usianya 25 tahun. Jadi suatu studi itu mengatakan remaja itu tingkat kematian di usia remaja difaktori oleh bunuh diri. Kenapa remaja bisa bunuh diri? Karena dia mempunyai pikiran, emosi yang tidak stabil, cenderung ikut-ikutan, tidak bisa menentukan keputusan yang baik dan benar. Karena keputusan yang mereka ambil mungkin hanya berdasarkan amalan mereka atau hanya berdasarkan keputusan mereka sesaat. Itu namanya remaja. Di sini bisa kalian lihat di buku kalian ya, banyak masalah-masalah yang ada pada remaja. Nah, kita akan masuk dalam kedewasaan yang benar. Kedewasaan yang benar ini diambil dari kisah hidup Tonya Harding, di mana dia adalah seseorang yang sudah dewasa tetapi pikirannya masih kanak-kanak. Artinya usianya sudah mencapai batas usia dewasa tetapi pikirannya masih anak-anak. Bisa kalian baca di buku kalian sendiri kisah tentang Tonya Harding ini. Dia, Ibu bilang tadi, mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan dampak dari segala perbuatannya ya. Nah, perbuatan itu akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Jadi banyak hal yang membuat kenapa kedewasaan itu penting. Kedewasaan itu penting karena kalau kalian dewasa, kalian akan bertindak secara tepat. Yang pertama, bertindak secara tepat. Yang kedua, kalian akan mengambil keputusan yang bijak ya, yang bijaksana, tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, kalian tidak akan mengalami kegagalan. Dan yang keempat, kalian tidak akan merugikan orang lain ya. Coba saja kalian tidak bertindak dewasa, itu akan merugikan diri kalian sendiri dan orang lain. Contohnya, kalian tidak bersikap dewasa, kalian emosional, suka marah-marah. Kalau kalian marah, yang dirugikan siapa? Diri kalian sendiri. Karena kalian mungkin akan dijauhi teman karena kalian tidak punya teman ya kalau suka marah-marah. Yang kedua, kalian akan mungkin merasakan tidak damai ya. Terus dampaknya bagi orang lain apa? Orang lain mungkin akan memusuhi dan menjauhi kalian. Yang mereka rasakan adalah dendam kepada kalian. Itu kan sangat tidak enak ya. Lalu keberanian bertanggung jawab. Orang dewasa itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apapun yang sudah dia lakukan pasti ada dampak positif dan negatif. Dampak negatif ini harus berani dipertanggungjawabkan. Misalnya kalian terlambat mengumpulkan tugas sekolah, ada dampak yang dihasilkan. Maksudnya ada dampaknya, kalian terlambat mengumpulkan tugas sekolah, artinya kalian akan dimarahi oleh ibu guru. Nah, tanggung jawab kalian sebagai siswa apa? Kalian dengan lapang dada menerima teguran dari ibu guru itu ya.
Lalu yang ketiga kejujuran, orang dewasa itu bersikap jujur. Manakala kalian masih suka berbohong, artinya kalian belum dewasa secara pikiran. Oke. Jadi jujur ini adalah salah satu sifat yang menunjukkan dewasa, dan ini juga adalah perintah Tuhan. Jangan lupa Tuhan mengatakan janganlah mengucapkan saksi dusta. Itu adalah firman Tuhan yang harus kita pegang, kejujuran. Kejujuran adalah bukti bahwa kita sudah dewasa dan bukti bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita bersikap jujur, tidak suka berbohong, tidak suka mengucapkan saksi dusta kepada orang lain. Dan ini juga tidak suka bergosip ya. Gosip itu kan adalah bisa saja itu tidak kejujuran ya. Oke. Itu adalah kejujuran. Yang ketiga, hidup yang terarah kepada orang lain. Nah, hidup yang terarah ini adalah salah satu ciri kedewasaan juga, di mana orang yang memiliki sikap hidup terarah kepada orang lain, artinya dia itu orang yang tidak egois. Salah satu ciri orang yang dewasa adalah dia tidak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu namanya hidup yang terarah kepada orang lain. Artinya dia ingin melakukan sesuatu agar tidak merugikan orang lain, dan dia juga berusaha untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Artinya tidak egois. Misalnya dalam kendaraan bis, tidak egois artinya kalau kita tidak menguasai sesuatu secara berlebihan, artinya tidak egois. Misalnya kita dalam angkutan umum, ada orang yang lebih tua dari kita tidak duduk dan kita duduk. Nah, bagaimana orang yang menunjukkan ciri kedewasaan? Dia tidak duduk di tempat itu, dia menyerahkan kepada orang lain, kepada si orang tua tadi yang duduk di tempat duduk. Nah, jadi misalnya suatu saat kalian jalan nih naik bis Trans Jogja, tempat duduknya full, ternyata ada orang yang lebih tua yang naik. Nah, itu sikap kalian yang menunjukkan ciri kedewasaan apa? Kalian mempersilahkan orang yang lebih tua itu untuk duduk. Itu namanya hidup yang terarah kepada orang lain. Jadi kita mementingkan kepentingan orang lain, tidak bersikap egois. Itu artinya hidup terarah kepada orang lain. Nah, yang terakhir adalah hidup berhikmat. Ya, ini yang paling penting. Artinya kita memiliki hikmat dalam segala sesuatu hal dalam kehidupan kita. Yang Ibu sudah bahas tadi, hikmat untuk memutuskan sesuatu secara tidak emosional, memikirkan sesuatu dengan dipikir terlebih dahulu. Itu namanya hidup berhikmat. Hidup penuh dengan hikmat, penuh dengan kepintaran. Hikmat itu tidak sama dengan kepintaran. Kepintaran itu kita bisa peroleh di sekolah, kita belajar menjadi pintar. Tetapi orang yang belajar belum tentu berhikmat, karena hikmat itu adalah pengertian yang diberikan dari Tuhan kepada anaknya, supaya dia bisa hidup baik ya, hidup mengandalkan Tuhan ya. Ibu tidak bilang hidup yang sempurna, semua orang berdosa, tetapi hidup yang berhikmat itu dia bisa memutuskan sesuatu yang baik untuk kehidupannya. Nah, bagaimana caranya kalian bisa memperoleh hikmat? Nanti Ibu akan bahas di bab kedua. Kalian memperoleh hikmat adalah dengan rajin berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat kepada kalian agar kalian bisa bertumbuh menjadi dewasa, bisa memikirkan segala sesuatu yang baik untuk hidup kalian. Jangan tergesa-gesa memikirkan, memutuskan segala sesuatu. Itu orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat tidak mudah marah, ya kan? Karena dia punya hikmat, dia tahu kapan harus dia marah, kapan dia bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Itu orang yang berhikmat. Lalu orang yang berhikmat juga tidak sembarangan dalam berbuat, tidak mau ikut-ikutan dengan temannya ya. Contohnya, misalnya temannya membolos. Orang yang berhikmat, dia akan menghindari hal tersebut karena dia punya hikmat dari Tuhan. Dia tahu kalau dia membolos, dia akan mendapat nilai yang jelek dalam pelajaran. Itu orang yang berhikmat. Tapi kalau orang ini masih suka ikut-ikutan dengan teman, masih hidupnya sembarangan, itu orang yang belum berhikmat. Firman Tuhan katakan orang yang tidak berhikmat, dia tidak menunjukkan ciri kedewasaan. Oke ya. Itu Ibu tentang berhikmat. Dan penjelasan bahan Alkitab 1 Samuel 2 ayat 26. Lalu selanjutnya di sini ada tentang 1 Samuel 3 ayat 19 ya. Itu adalah contoh orang yang berhikmat. Nanti Ibu akan bagikan slide-nya khusus untuk penjelasan bahan Alkitab ini ya. 1 Samuel
Nah, oke, jadi Samuel dikisahkan dalam 1 Samuel 2 ayat 26 itu adalah contoh Samuel masa kecil yang bertumbuh menjadi dewasa dengan penuh hikmat ya. Kenapa ibu katakan dia orang yang bertumbuh dewasa? Cirinya apa? Dia semakin lama semakin disukai orang ya. Orang yang dewasa itu apa tadi ibu katakan? Tidak suka berbohong, hidup bertanggung jawab, memiliki kejujuran, memiliki hikmat hidup ta'ala kepada orang lain. Nah, ini yang membuat Samuel itu disukai oleh semua orang karena dia memiliki hidup yang ta'ala kepada orang lain. Artinya dia tidak egois dalam kehidupannya, dia memikirkan orang lain sehingga semua orang suka kepada dia. Ini baca ya. 1 Samuel 2 ayat 26 menjelaskan bagaimana Samuel semakin lama semakin disukai orang. Coba lihat kiri kananmu, apakah kamu termasuk remaja yang disukai oleh temanmu, termasuk remaja yang disukai oleh keluargamu. Kalau kamu termasuk yang disukai, berarti kamu sudah berhasil bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Tetapi kalau belum, artinya kalian masih ada ibu bukan katakan musuh, apakah kalian masih banyak yang tidak suka kepadamu, berarti kamu belum bertumbuh menjadi dewasa. Belajar lagi dan peroleh hikmat dari Tuhan supaya kalian bisa bertumbuh menjadi dewasa. Hikmat tidak bisa datang begitu saja kalau kalian tidak ingin tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau kalian sudah kenal dengan Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, kalian akan bisa memperoleh hikmat untuk bisa hidup menjadi dewasa. Bagaimana kalian bisa dekat dengan Tuhan kalau kalian malas berdoa, kalau kalian malas baca Alkitab, kalian tidak akan bisa bertumbuh menjadi dewasa, tidak akan memiliki hikmat dari Tuhan kalau kalian tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan dekat dengan Tuhan bagaimana sih membangunnya? Berdoa, rajin baca Alkitab. Kita semua berproses. Ibu juga tidak katakan ibu rajin berdoa 24 jam, tidak, tetapi ibu juga ingin hidup terarah, hidup dalam pengenalan kepada Tuhan sehingga Tuhan itu memberikan hikmat yang sedemikian rupa sehingga kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Artinya dewasa itu kita hidup bertanggung jawab, kita hidup dengan penuh kejujuran, kita memiliki hidup yang terarah dengan orang lain, dan akhirnya Tuhan akan memberkati kita sehingga kita boleh menjadi bertumbuh dan memiliki hikmat dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan orang Kristen ya. Nah, ya jadi materi kita mungkin sampai di sini. Nanti Ibu akan bahas tentang bab kedua ya. Ini bagian-bagian Alkitabnya masih bisa kalian baca sendiri ya. Oke, Ibu rasa cukup.